Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita melaksanakan sesi ke-5 meeting eksklusif Dewan Energi Mahasiswa Universitas Riau dengan Kolonel Yanif dari Universitas Pertahanan sebagai narasumber atau pemateri pada pagi hari ini. Sebelum kita membuka acara, marilah kita berdoa kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan membuka acara ini, maka dibuka dengan tari persembahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka acara pagi hari ini dengan sebuah pantun. Sarapan pagi ketandurian, tidak lupa bubur kacang padi. Selamat pagi, Encik dan Puan, hadirin yang saya hormati. Baik, daripada memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai acaranya dengan pemateri kita.
salah satu guru besar di Universitas Pertahanan, yaitu Kolonel Yanif Dwi Kunchoro. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Salam sehat, salam barokah ya. Ya, siap, Bang. Langsung saja mungkin, Bang, ke acara kita, Bang. Oke. Siap. Oke ya. Mungkin saya persilakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman DEM Universitas Riau yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada saya untuk bisa berdiskusi. Saya sebut diskusi lah, tukar pendapat, sharing knowledge dengan teman-teman mahasiswa di Universitas Riau terkait dengan DEM Riau. Saya share materi saya. Di sini ada kawan-kawan dari DEM daerah, Bang. Seluruh Indonesia ini. Cuman kawan-kawan lagi prepare bergabung. Siap. Oke. Udah kelihatan gambarnya? Sudah, Bang. Sudah. Sudah. Baik. Ya. Jadi perkenalan dulu nih, kalau yang belum tahu, mudah-mudahan nama saya Yanif Dwi Kunchoro. Saya dosen di Universitas Pertahanan bidang ketahanan energi. Ketahanan energi yang berdiri di Unhan tahun 2012. Kemudian juga saya pengelola Badan Usaha Milik Desa BUMDes Singasari Mandiri Energi. Itu kan ada di WA, itu ada nomornya 08155278955, itu nomor handphone saya itu. Itu di Unhan itu berbicara tentang energi pertahanan, sementara di BUMDes itu berbicara tentang pangan, energi, dan pertahanan. Dimulai dari desa. Makanya ini saya sebut pengembangan potensi alam desa sebagai aplikasi untuk mencapai pada smart village, desa pintar, yang kami sudah punya di daerah Desa Singasari, Jonggol, Kabupaten Bogor. Sepintas, jadi mungkin Anda ada yang, jadi kita ini diskusi ya, kalau memang itu diskusi lah. Itu mungkin ada yang pernah dengar Menteri Pertahanan saat ini, Bapak Prabowo Subianto, itu sekarang lagi menggalakkan program tentang ketahanan pangan. Ya. Jadi kita masukkan bahwa ketahanan pangan dan energi itu sebagai upaya untuk meningkatkan pertahanan negara. Itu. Nah, energi pun nanti kita macam-macam kan. Jadi kira-kira begini materinya, mungkin kalau ada yang berkeberatan atau berdiskusi langsung saja, tanya jawab, nggak usah nunggu slide-slide selesai. Kemudian ada beberapa yang saya berikan yang tidak hanya pada blok rokan. Ya. Beberapa referensi yang saya pakai itu tentang outload energi, kemudian tentang renewable energy, kemudian ketahanan energi Indonesia dan segala macam. Nanti ada beberapa yang buku tentang ketahanan pangannya. Secara umum kondisi energi Indonesia ini sama dengan slide yang kami buat pada waktu Rektor Universitas Pertahanan berbicara di simposium DEM, yang Anda juga panitianya itu, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret minggu lalu. Ini datanya kami peroleh dari Ketua METI Bapak Surya Dharma, Dr. Surya Dharma, waktu jadi pembicara di kami bahwa saat ini kondisi energi Indonesia itu 92% energi disuplai dari energi fosil. 65% konsumsinya minyak dipenuhi melalui import. Padahal gitu ya. Jadi total produksi energi primer
itu masih besar 411,6 MTOE million ton oil energy equivalent. Kemudian ekspornya 64% dan impornya sekitar 43,2 MTOE. Sehingga total konsumsi energi final itu sekitar 114, itu terdiri dari sektor transportasi bisa memakan 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, dan lainnya sekitar 6 dan 2%. Jenis sumber energi ini mestinya teman-teman dari DEM pada tahu ada energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan. Energi fosil itu minyak bumi, gas, dan batu bara. Sementara yang sangat diperlukan mungkin energi baru, itu nuklir, hidrogen, coal bed methane, kemudian liquid coal. Sementara energi terbarukan ada matahari, panas bumi, air, angin, dan seterusnya. Secara grafik kondisi keenergian Indonesia itu juga sama dengan paparan slide yang diberikan oleh Rektor, bahwa produksi minyak bumi itu akan semakin menurun sehingga tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor itu bisa mencapai 35%. Untuk bidang batu bara maka produksinya meningkat pesat, ekspornya bisa mencapai 63%. Kemudian gas bumi produksi menurun 10%. Dan diharapkan ada memanfaatkan energi baru dan energi terbarukan untuk membangkit listrik sebesar 14%. Dari perspektif akademis, ini adalah selalu kita dengungkan, selalu kita sosialisasikan bahwa di Universitas Pertahanan, Ketahanan Energi levelnya level pasca sarjana S2. Magister itu berbeda dengan energi di universitas yang lain, universitas di Indonesia. Kita membuat konsep namanya 4A1S. Gitu ya. 4A1S itu referensinya juga dari definisi tentang dari International Energy Agency, gitu ya, bahwa ketahanan energi atau energy security didefinisikan sebagai ketersediaan sumber daya, ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. 4A1S. Jadi A yang pertama adalah availability, ketersediaan itu adalah harus mencukupi, itu adalah hukum supply and demand. Harusnya supply itu menyeimbangkan dengan demand. Pasokan energi harus bisa mengikuti terhadap kebutuhan energi. Kemudian kalau energi sudah ada, itu ya, harapannya itu diberi kemudahan dalam akses, accessibility. Diberi kemudahan dalam berakses agar ketahanan energi, suplai energi itu mendekati pada kebutuhan energi. Nah, ada prioritas dari Kementerian SDM, ada daerah 3T. Kemudian kalau sudah dimudahkan akses, ya mampu, diberi kemampuan masyarakat atau rakyat pengguna energi untuk bisa memperoleh yang kita sebut namanya affordability. Jadi A yang ketiga, affordability. Bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya masing-masing. Dan diterima, gitu ya. A yang pertama mungkin availability jelas, ketersediaan. A yang kedua, ketiga, yang keempat itu tidak diurut secara hierarki, bisa bertambah-tambah. Jadi bisa akses dipermudah, bisa diterima, bisa dimampu, silakan. Tidak harus tahap demi tahap lah, tidak melalui tahapan-tahapan yang pasti. Nah, ini semua availability, accessibility, affordability, dan acceptability itu harus berlanjut sampai kiamat, sampai Indonesia harus ada sustainability. Nah, kalau ini sudah semua bisa mencapai yang sustainable, maka kita diharapkan bisa masuk ke dalam S yang berikutnya yang sudah usulan kita, yang itu adalah berdaulat, sovereignty, berdaulat dalam energi, sovereignty, energi. Harapannya nih, ketika kita mengurangi sumber energi dari migas, gitu ya, sumber energi migas, maka kita harus mengembangkan potensi sumber energi baru atau energi terbarukan. Potensinya itu dasar dari sumber daya alam.
Sumber daya alam itu biasanya ada di setiap desa, di setiap desa, di setiap wilayah. Kalau nggak ada desa dulu namanya kelurahan lah, atau perumahan, RT, RW, dan situ itu ada hierarkinya di bawah hierarki Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Ini desa itu seolah-olah, katakanlah saya mengangkat kata desa itu padahal bisa juga kelurahan, ya. Kemudian perkampungan, gitu ya. Komplek wilayah yang tergantung pada pengembangan sumber daya alam tersebut. Kalau memang desa, itu karena memang kita merefer terhadap istilah Kementerian Desa. Kementerian Desa dan PDT, Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini ada terkaitan dengan itu kami. Makanya kami membentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu juga karena kami sudah join dengan Kementerian Desa dan PDT, Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, kalau sudah dari desa dengan sumber daya alam, maka kita bergerak ini. Bagaimana menciptakan desa dengan sumber daya alam yang kita sebut dengan smart village, gitu ya. Ngikutinnya ya berbasis industri 4.0. Ya, desa pintar yang bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kalau udah bisa penuh, maka bisa memberikan tantangan atau mengekspor terhadap daerah lain yang masih minus. Jadi itu secara grafik diharapkan dari desa, dari wilayah, dari kampung, terserah dari wilayah Anda lah saya bayangin, itu ada semacam teknologi pintar yang inovatif, gitu ya, yang cerdas. Semuanya basicnya ada sumber daya alam atau potensi alam yang ada di daerah tersebut, supaya bisa mandiri, jangan sampai tergantung pada wilayah lain. Ya, kalau sudah begitu, maka kita bisa menambahkan komunitas masyarakat yang berbasis pada kepintaran. Mungkin tidak harus melibatkan warga desa mungkin diajari saja. Tapi grupnya Anda, Dewan Energi Mahasiswa itu grupnya Anda bisa menjadi sebuah orang-orang yang melatih secara akademik untuk bagaimana sih menciptakan smart village, desa yang pintar, tapi ingat ya, berbasis pada sumber daya alam. Sehingga semuanya diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, lebih besar lagi kepada kabupaten atau kota madya, kemudian provinsi dan seterusnya. Nah, ini sebagai dasar kita untuk mengembangkan konsep ketahanan pangan dan energi. Jadi desa pintar ini sebagai desa yang mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, dan sustainable. Untuk menjawab tantangan ini yaitu adalah mencapai Sustainable Development Goal. Jadi SDG ini sudah tantangan gitu ya. Sustainable Development Goal gitu ya, untuk sebagai ada banyak poin-poin yang dicapai secara dunia gitu ya. Untuk bisa kita berlanjut, salah satunya memang adalah mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tapi ingat ya, ini ada dasarnya dari sumber daya alam dan modelnya revolusi industri pada 4.0. Saya ini memberikan contoh ruang umum energi daerah Provinsi Riau. Mungkin ini saya peroleh dari data primer, data sekunder. Data sekunder, gitu ya. Data sekunder yang mungkin berbeda dengan lapangan. Saya ke sana baru dua kali pada tahun 2018 sama 2019. Jadi dengan 2-3 tahun ke sini mungkin perkembangannya saya belum tahu. Gitu. Bahwa di Provinsi Riau gitu ya, ruang umum energi daerahnya itu diharapkan ada pangsa energi baru terbarukan sebesar 31,22%, kemudian tahun 2050 meningkat menjadi 48,94%. Kemudian rasio elektrifikasi rumah tangga yang sekarang sudah terpenuhi semua, ya sudah dipertahankan, bahwa elektrifikasi rumah tangga semua sudah tidak ada lagi desa atau wilayah yang belum mendapatkan
sumber listrik. Kemudian penurunan tingkat emisi gas rumah kaca itu dari 5,9% diharapkan akan menurun. Itu diprediksi 2050 menjadi 0,8%. Kemudian penyediaan energi primer itu ada sekitar 3.661,5 ribu ton oil ekivalen, meningkat sekitar 8 ribuan. Ini kita menggunakan pakai modelan software lift ya, untuk wilayah Provinsi Riau. Kemudian tingkat konsumsi energi fosil Provinsi Riau ini juga digunakan pakai lift, tapi silakanlah dibaca sajalah. Saya tidak jelas. Ya. Yang jelas tingkat konsumsinya pada tahun 2015 mencapai 1.666.000 ton oil ekivalen, sekitar 46,7% dari total konsumsi energi. Kemudian ini beberapa potensi energi terbarukan Provinsi Riau. Jadi dengan adanya potensi yang sumber daya di sana, maka diharapkan ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, kemudian dari PLTP, PLTA, PLTAL, PLTS, PLT bio, mas, dari sampah, dari mikrohidro, itu ada semua. Itu dengan bauran energi daerah Provinsi Riau terbagi dalam 4 jenis, minyak bumi sekitar 31,3%, batu bara sebesar 27,7%, gas sebesar 26,3%, dan energi terbarukan 14,6%. Walaupun masih rendah, saya berharap teman-teman DEM ini dimulai dari Provinsi Riau, dimulai dari Universitas Riau, yuk kita percepat membangun sumber-sumber energi terbarukan di daerah Anda. Kemudian ini contoh aplikasi desa pintar, smart village yang ada di daerah kami, ya, di daerah Jonggol. Jadi potensinya itu banyak daerah pesawahan. Kalau di daerah Anda, gitu ya, daerah Anda mungkin banyak kelapa sawit, maka silakan mengembangkan sumber-sumber energi dari kelapa sawit supaya sebagai sumber energi terbarukan, supaya bisa menjadi substitusi dalam rangka pengembangan atau menggantikan blok rokan yang dari energi fosil. Gitu. Atau di daerah Anda banyak panas matahari yang kuat, maka silakan mengembangkan sumber-sumber energi dari tenaga surya, PLTS. Itu sebagai substitusi atau mencapai bauran energi yang 2025 itu 25% substitusi dari energi fosil dari energi terbarukan ke energi fosil. Nah, kami ini, contoh kecil kami ini banyak persawahan, ya, banyak kotoran hewan, gitu ya, banyak ini sumber energi yang kami kaitkan dengan pangan. Dari sawah kita menghasilkan sebuah beras, gitu ya, padi untuk sumber pangan yang utama di Kabupaten Bogor. Kemudian dari sawah itu ada menghasilkan sisa jerami padi. Jerami padi itu bisa menjadi briket untuk kompor, gitu ya, atau untuk kompos. Di sampingnya pada persawahan itu ada hewan yang bisa menghasilkan biogas. Biogas untuk sebagai kompor, kemudian cairannya ini yang di sini ini adalah biourin. Cairan yang dihasilkan dari kotoran sampah dan hewan ternak. Yang padat ini itu adalah biosluri. Yang plastik ini biosluri. Ini instalasi biogas. Ada input, ada inlet, itu ada dari sampah dan kotoran, kemudian masuk ke dalam reaktor tabung gas yang di atas menghasilkan gas, dan nanti outputnya adalah
Ini adalah biourin dan biosluri. Ini beras, ini kompor yang dihasilkan dari biogas. Gitu ya. Kemudian kami melibatkan pemerintah daerah masing-masing, pemerintah desa gitu ya, dan masyarakat sini. Masyarakat sini kita ajari. Itu fungsi akademik kita. Sebagai gambaran, jadi ini karena wilayahnya kami banyak yang sawah gitu ya. Banyak bebek, banyak telur, banyak hewan-hewan ternak, sapi, domba dan seterusnya. Ini adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Kalau diolah menjadi beras, diolah menjadi telur asin, telur apa itu menjadi sumber daya buatan. Mengolah sumber daya buatan. Kecepatan mengolah dari sumber daya alam dan sumber daya buatan itu dibutuhkan namanya logistik, sarana prasarana. Ini harus melibatkan warga desa. Jadi saran saya kalau bisa ya jangan melibatkan warga inilah sumber daya yang ada di luar daerah dan apalagi orang luar negeri gitu ya. Nanti yang ada takutnya dengan tidak melibatkan warga desa atau sumber daya alam, nanti kita akan sangat ketergantungan, impor kita akan semakin tinggi. Ini gambar-gambar pelibatan kami dengan warga di sekitar kita, warga di sekitar desa kita. Itu. Kemudian ini kira-kira instalasi. Jadi yang kalau memang ada tertarik di sana ada hewan ternak, itu ada biogas. Kalau ada misalkan ada pohon kelapa sawit, maka menggunakan tenaga biomas, gitu ya. Dari tumbuhan ada sampah, maka biar PLTSA sampah itu bisa sampah organik dahulu. Ya, kalau sampah yang anorganik maka pengolahannya akan berbeda. Kita pisahkan sampah organik sama anorganik. Ini gambarannya kita yang sudah dilaksanakan dalam rangka berbasis biogas dari sampah dan kotoran hewan. Ini bisa dimainkan semua, ini bisa dibuat. Dan kalau nggak punya duit, kalau nggak punya uang, maka bisa join dengan Kementerian Desa, Kementerian ESDM itu dengan biogasnya, dengan PLN, gitu ya, dengan Kementerian Dalam Negeri, yang Anda pasti dengar program 1 miliar 1 desa. Jadi dari biogas yang kami hasilkan itu bisa menghasilkan ini rice cooker dari biogas, ini kompor dari biogas, gitu ya. Ini genset dari biogas. Ya. Ini instalasi yang kita punya itu outputnya atau outletnya ada 3 dari menghasilkan biogas untuk kompor, untuk AP, untuk lampu, untuk memasak, gitu ya. Ada biosluri itu yang padat untuk kompos, untuk pupuk, untuk tanaman, dan ada biourin bisa untuk penyiraman tanaman, tapi juga untuk makan ikan. Itu kalau sudah padat di plastik dijual atau dipakai sendiri. Ini biourin, gitu ya. Ini sistem instalasi dari biogas, dan ini kami join dengan pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Apa yang disebut dengan kolaborasi, dananya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dananya menjadi proyek kegiatan, harapannya ada daerah lain juga yang bisa meniru ini. Itu. Ini ada juga sebagai alat untuk mengolah sampah menjadi biosolar, biopremium atau biopertamax gitu ya. Ini semua alatnya dari sampah organik. Gitu ya, sampah organik. Bisa menghasilkan biopremium, gitu ya, bisa menjadikan biopremium. Ini contoh biopremiumnya yang langsung bisa diolah sebagai bahan bakar terhadap mesin-mesin yang asalnya dari premium. Kemudian juga ini yang smart village ini kalau misalkan ada di lokasi perumahan nih, ya sudah, biar tidak tergantung pada listrik PLN, sudah aja di atapnya itu pakai solar panel gitu ya. Coba membuat rumah-rumah sendiri dengan sistem on grid gitu ya, PLTS skala kecil yang minimal mengurangi ketergantungan atau iuran kita kepada PLN. Itu. Ini bisa nih jadi dikembangkan. Kalau udah pakai yang besar mungkin bisa menggunakan teknologi yang besar dengan menggunakan drone dalam rangka smart farming gitu ya.
atau bisa digital microfinansial atau digital agrikultural itu bisa menggunakan proyek-proyek yang lebih skala besar. Itu tugasnya Anda, tugasnya orang akademisi. Orang-orang desa itu mungkin sebagai orang operasional. Ini bukti pelibatan kami ya, yang bisa kita kaitkan dengan konsep energi. Jadi Kementerian Desa kita pakai, Kementerian SDM jelas, Kementerian PUPR oke, dengan perusahaan-perusahaan terkait yang ada di sekitar kita, itu oleh PT Solusi Bangun Persada yang dulu namanya itu apa itu, yang pokoknya semen itu ya, menghasilkan semen. Dinas Lingkungan Hidup jelas, lembaga akademisi jelas dari LPPM-nya Unhan gitu ya. Kemudian dari tingkat tim pengelola inovasi daerah TPID, tim pengelola inovasi daerah dari masyarakat, desa, kantor desa hingga kantor kecamatan, kantor kabupaten, kantor kota madya, provinsi. Gitu. Ini akan menang jika selalu memaksimalkan tentang peran masyarakat daerah dan memaksimalkan potensi sumber daya alam menjadi sumber daya buatan. Harapannya nih, saya punya grafik yang itu bahwa kalau bisa nih dari desa itu ya, dari desa mandiri energi dan pangan, saya tambahkan pangan itu mulai dari klaster yang kecil, klaster kecil, kemudian ke yang besar itu supaya besar menjadi, kalau di desa namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa gitu ya. Maka nanti kalau tingkat kabupaten itu namanya BUMD, Badan Usaha Milik Desa, milik daerah. Itu tingkat kabupaten atau kota madya. Atau sampai tingkat provinsi, BUMD, Badan Usaha Milik Desa gitu ya, Badan Usaha Milik Daerah, nanti dana provinsi atau dana kabupaten kota madya, sehingga nanti kalau udah semakin besar saling berkolaborasi menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Nasional, yang di bawah pengelola Kementerian BUMN. Tapi bidang tentang renewable energy. Ini gambaran kita begini. Nah, ini mudah-mudahan bisa dijadikan contoh buat daerah Rokan, Riau sana, gitu ya. Ada blok Rokan yang mau dinasionalisasi, gitu ya. Tapi di lain pihak secara paralel, maka ada tentang pengembangan katakanlah sumber-sumber energi dari kelapa sawit, gitu ya, dari panas matahari, dari air, dan di jalan secara paralel. Potensi yang terbesar, maka itu menjadi sebuah prioritas. Pelibatan masyarakat di daerah situ itu adalah sebuah kepastian, ya, kepastian. Universitas di sekitar situ bisa mengawal secara akademik. Kira-kira itu yang yang saya bisa sharing kepada Anda semua peserta Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Itu jadi ini nomor handphone saya, kemudian email saya, silakan gitu. Saya bisa juga, ada satu lagi organisasi selain BUMDes yang saya gabung, kita bentuk namanya KELAPA. KELAPA itu singkatan dari Kelompok Pendamping Desa. KELAPA, Kelompok Pendamping Desa. Jadi udah ada beberapa daerah ya yang mau terkait dengan pengembangan ini. Ya, mulai dari energi dari sampah gitu ya, energi dari air. Jadi kalau orangnya PL ya udah PE lah, pembangkit energi dari sampah, pembangkit energi dari air, pembangkit energi dari tenaga surya gitu. Bukan PL tapi PETSA gitu. Kira-kira itu, Mas, teman-teman semua. Kemudian saya kembalikan kepada moderator untuk kita saling diskusi. Silakan. Siap, terima kasih Abang Dah Kolonel Yani. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat. Nah, penyampaian yang sangat luar biasa Bang Dah terkait pengembangan potensi alam. Mungkin saya yang duluan bertanya nih untuk memancing kawan-kawan untuk bertanya. Silakan. Perihal
potensi alam yang bisa dikembangkan di desa, Bang. Apakah kita bisa aplikasikan di Rokan khususnya, di mana di sekitaran Rokan para penduduk di Rokan tersebut banyak mengalami kekurangan seperti air bersih, terus listrik, terus banyak lagi, Bang. Apakah bisa diaplikasikan ke Rokan, Bang? Siap, izin, Bang. Bisa, Mas. Saya langsung jawab, gak apa-apa ya? Saya langsung jawab ya. Kita diskusi ya, Mas Iwa. Siap. Oke. Pasti dalam teori Anda pernah dengarkan hukum kekekalan energi. Pernah dengar kan hukum kekekalan energi? Ya, teman-teman semua, dulu saya pernah dapat teori namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat bertambah, tidak dapat berkurang, hanya berpindah-pindah saja, gitu ya. Kalau di satu pihak di Blok Rokan mengalami penurunan sumber energi dari air, saya yakin akan ada lagi peningkatan energi yang di luar air. Ketangkep ya logikanya, gitu ya. Dengan basis hukum kekekalan energi. Ketika air berkurang, maka akan ada lagi sumber yang akan menaikkan. Nah, itu harus dicermati, harus dikreatifkan oleh teman-teman yang berlatar akademis. Begitu ngelihat air berkurang, pasti ada bidang lain, bagian lain yang akan bertambah gitu. Jadi bisa, ya katakan saya sebut, oh air berkurang ya sudah. Kalau begitu jangan PLTA, tapi mungkin PLTMH, mikrohidro. Ya, makin berkurang, ya sudah kembangkan selain mikrohidro gitu. Dengan basis hukum kekekalan energi. Pasti ada yang bertumbuh, akan ada naik, turun, segala macam. Itu hanya dipindah-pindah saja dengan namanya mungkin ada istilah konversi gitu ya. Kemudian itu kan itu hukum kekekalan energi ada 3. Itu, Mas. Jadi kalau air berkurang, saya yakin ada bidang lain yang bisa ditingkatkan sebagai sumber energi yang lainnya. Itu, Mas Iwa. Siap. Terima kasih, Abang Da. Mungkin saya ingatkan kembali lagi pada kawan-kawan yang ingin bertanya. Silakan diketik di kolom komentar atau nih bisa angkat tangannya langsung di Zoom-nya. Kemudian Abang Dah, mungkin banyak kawan-kawan yang nggak tahu Universitas Pertahanan atau mungkin saya sendiri agak kurang mengilhami Universitas Pertahanan itu seperti apa. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Abang Dah terkait Universitas Pertahanan. Oh, oke. Terima kasih, Bang. Silakan. Universitas Pertahanan itu adalah Universitas Negeri Kedinasan. Universitas Negeri Kedinasan berdiri tahun 2009 dan sekarang semuanya akreditasinya dapat nilai A prodinya. Ya, dia sekarang sudah membuka program D3, S1, S2, S3. Jadi semua ada. Politeknik Pertahanan itu yang D3, S1-nya itu ada 4 fakultas, Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, sama Fakultas MIPA Militer. S2-nya ada Fakultas Strategi Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional, sama Teknologi Pertahanan. Fakultas program doktoralnya Ilmu Pertahanan. Nah, jadi berdiri tahun 2009 dan mulai semua mahasiswa Unhan, baik D3, S1, S2, S3, mulai masuk sampai lulus tidak mengeluarkan biaya. Saya ulang, semua mahasiswa di Universitas Pertahanan, semua program baik D3, S1, S2, S3, dari mulai daftar sampai lulus tidak mengeluarkan biaya. Karena semua biaya ditanggung oleh Kementerian Pertahanan. Malah dapat uang beasiswa 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Gitu ya. Kemudian yang S1 ini setelah lulus itu menjadi prioritas, jadi menjadi sebuah perwira TNI. Ya, perwira TNI, kalaupun nanti wah saya nggak mau jadi TNI karena didikannya segala macam, ya sudah,
prioritas menjadi ASN atau PNS di Kementerian Pertahanan dan TNI. Gitu. Memang kontraknya yang S1 ini adalah kalau yang kedokteran 15 tahun, yang non kedokteran 10 tahun. Jadi kira-kira Universitas Pertahanan ini lokasinya ada 2, di Sentul sama di Salemba. Kalau di Salemba itu lokasi awal, kampus satelit lah. Kalau di Sentul itu kampus pengembangan. Nanti akan ada, semuanya akan di Sentul semua, kecuali yang di Politeknik Pertahanan, diploma. Itu rencana saat ini tempatnya di Belu, Nusa Tenggara Timur. Enaknya di Unhan itu, mulai dari masuk sampai lulus tidak ngeluarin biaya, dapat SPP 1 juta per bulan, kemudian dapat baju, dapat pakaian, dapat makan, diasramakan, kemudian jalan-jalan ke luar negeri sesuai dengan program namanya KKLN, kuliah kerja luar negeri, dan jalan-jalan ke dalam negeri namanya KKDN, kuliah kerja dalam negeri. Saat ini dapat nilai A. Ya. Jadi silakan ya, dan itu terbuka untuk umum semua. Itu, Mas. Silakan. Terima kasih Bang Da. Mungkin dari Sekjen Dewan Energi Mahasiswa Indonesia sekaligus Presiden Dewan Energi Mahasiswa Universitas Riau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Kalau Mas Robi udah pernah ketemu saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Robi. Silakan. Udah pernah ketemu saya beliau ini, teman-teman. Pak Yanif, kita ketemu lagi. Kemarin kita sempat ini ya, diskusi di Universitas Pertahanan. Iya. Teman-teman, hari ini semangat yang dibawa Dewan Energi Mahasiswa terkait hari ini menjiwai Pancasila. Mungkin kecilan dikit, suara menjiwai Pancasila, dan hari ini memberikan semangat militansi terkait bela negara itu bukan tiba-tiba hadir, tapi besar yang diberikan hari ini pemahaman tersebut oleh senior-senior yang ada di Universitas Pertahanan. Pak Yanif, Pak Octavian, dan para senior di sana sangat inilah sayang terhadap Dewan Energi, karena menjemput hari ini Pak Yanif, teman-teman, izin kita hari ini memang sifatnya meeting tertutup, Pak. Hanya beberapa delegasi yang kita undang. Ini dalam proses pembuatan buku. Jadi mungkin Iwa udah jelaskan materi yang Bapak sampaikan nanti itu di buku kita ada di bab 3, ketahanan negara menyongsongnya melalui ketahanan energi. Nah, hal ini Pak Yanif sejalan dengan nanti masa depan. Bonus demografi hari ini Indonesia Emas, semoga bonus demografi usia produktif yang nanti lebih banyak daripada usia yang non produktif ini bisa kami maksimalkan. Tentu menerangi jalan anak-anak muda hari ini dalam perjuangan, dalam hari ini menggandrungi apa yang menjadi acuan berpikir perjuangan terkait sektoral energi, kami butuh dibimbing, Pak. Lalu agenda kami ke depan selain pengawalan Blok-Rokan, tadi Pak Yanif membahas terkait teknologi dan lain-lain. Ini betul, di Blok-Rokan hari ini salah satunya, ini harus memiliki view helikopter yang memang skopnya tinggi. Pemateri-pemateri sebelumnya mungkin ada membahas teknis, ada membahas regulasi dan lain-lain. Tapi hari ini Pak Yanif memberikan kami pandangan lain lagi ini. Pandangannya luar biasa, mengintai dan melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini juga menjadi acuan penting, Pak, terkait nanti Blok-Rokan yang ada di Riau yang kita kaji sekarang, bagaimana pemuda daerah dan pemuda nasional ini diperhatikan. Diperhatikannya seperti apa? Bukan kita minta kerja, tidak. Namun hari ini kawan-kawan yang mahasiswa bisa berperan apa? Banyak hal. Tadi Pak Yani membahas energi pangan itu bisa kita dekatkan ke masyarakat. Kawan-kawan mudah-mudahan hadirnya Blok-Rokan selaku BUMN nanti di PHR ini bisa memperhatikan pemuda melalui sertifikasi, melalui hari teknologi tepat guna yang tadi Bapak sampaikan. Dan hari ini Pak, kami sampaikan kami akan komitmen dan konsisten. Dan mohon dibersamai Pak, insya Allah di Juli kita ada launching startup energi yang mana ini mimpi yang
kita hadirkan dan sejalan rupanya dengan apa yang telah Bapak lakukan. Nah, pengalaman Bapak terkait tadi ada kan ini mungkin karya anak negeri. Kita akan adakan platform berpikir bagaimana anak negeri tidak terkendala biaya untuk menerjemahkan idenya dalam implementasi. Mungkin bisa melalui donasi kebaikan dan funding-funding nanti yang akan kita siapkan di startup kita. Lalu desa binaan yang pernah kami bahas, kenapa aplikasi ini pun mungkin kami akan hadirkan, Pak. Ini terwujud semangat kami karena jumpa Bapak waktu ngopi kemarin, Pak. Di Januari kita. Jadi Bapak bilang, Mas Robi, itu luar biasa kalau bisa desa binaan digandrungi. Nah, kami akan hadirkan namanya gotong royong energi berkeadilan, di mana desa energi dan pangan, kita konsepnya Pak, mudah-mudahan Allah hadirkan ini suatu kebaikan. Kementerian SDM, insya Allah ini mau mensupport Pak, nanti tapi kami tetap minta bimbingan Bapak, agar yang gotong royong energi berkeadilan, kawan-kawan mahasiswa di luar DEM pun tidak ada permasalahan. Silakan cross-check desa mana yang nggak ada aliran listrik, desa mana yang menjadi pilot project untuk pengembangan, kita data alatnya energi yang mana, dan nanti ini betul kita rekatkan melalui apa? Open donasi, kita buka seluas-luasnya. Yang kedua melalui funding-funding. Dan kawan-kawan untuk riset kita siapkan namanya karya anak negeri melalui ide-ide itu kita terjemahkan. Nah, hal-hal kayak gini nih kita akan support Pak. Dan yang paling penting hari ini, teman-teman, terkait membela negara itu adalah kewajiban kita. Di mana hari ini kita merdeka, itu bukan merdeka tanpa ada perjuangan. Merdeka ini bukan dikasih tiba-tiba ya asing ngasih, ini kalian merdeka ya, bukan. Ini semua ada nilai-nilai perjuangan. Nah, harapan kita, harapan dulu juga pendiri bangsa ini, pahlawan kita, tentu dia mengharapkan kita generasi-generasi muda, mentalitasnya bukan mentalitas meminta. Mentalitasnya bukan mentalitas yang terjual, mentalitasnya bukan mentalitas yang tergadai. Hari ini mentalitas kita itu kita hadir dan lahir mentalitas perjuang. Maka teman-teman, manfaatkan waktu yang hari ini eksklusif bersama Pak Yanif, silakan bertanya terkait pengembangan energi, terkait pengabdian dan lain-lain. Dan mudah-mudahan Unhan hari ini terus konsisten dan kita doakan Pak Yanif mudah-mudahan ke depan menjadi terus sukses dan lain-lain. Dan harapan kami mudah-mudahan nanti rektor berikutnya ini mudah-mudahan Pak Yanif yang jadi rektor ini. Amin ya robbal alamin. Agar ini apa yang kita ini kan lebih ini sinergi, dan Pak Octavian sendiri rektor sekarang pun sama kita tetap apa teman-teman, tetap sharing dan sinergi. Dan Pak Yanif terima kasih Pak, sangat luar biasa lah membuka pemikiran kami dan lain-lain. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktunya lebih lanjut. Mungkin Pak nanti mungkin bisa juga jelaskan kalau Unhan ada website, atau nanti teman-teman kalau ada yang punya ide dan lain-lain, mungkin kalau boleh minta diskusi sama Bapak juga nanti kita ini Pak ya, sharing-sharing aja Pak ya. Iya. Teman-teman itu jangan pernah berhenti bergerak. Hari ini tetap jaga komitmen, konsisten, dan setelah komitmen dan konsisten tentu kita akan terbentur adalah konsekuen. Setiap ada yang kita hadirkan hari ini tentu ada konsekuen. Konsekuennya waktu mungkin terbuang. Konsekuennya mungkin tenaga dan pikiran hari ini terkekang dan lain-lain. Tapi percayalah, semua hal tersebut ini adalah untuk sekarang kita di masa depan. Karena hari ini apa yang kita berbuat nanti akan kita tuai. Dan semoga integritas seperti ikan. Kenapa seperti ikan? Ikan kalau diletakkan di sungai warnanya kuning, ikan itu tetap kuning. Ikan diletakkan di laut warnanya tetap kuning juga. Ikan pun dibawa ke akuarium tetap kuning juga. Maka jangan sampai lingkunganmu seperti apa, kalian akan tergadai oleh lingkungan tersebut. Jaga integritas, jaga kecintaan. Lawan daripada kata cinta selalu kita sampaikan bukanlah benci, tapi lawan daripada kata cinta adalah tidak peduli. Jangan sampai ketidakpedulian tersebut hadir di pikiran dan perilaku. Tetap peduli dan hari ini buktikan rasa cinta terhadap negara kesatuan melalui pengabdian, melalui hari ini ide-ide kreatif, dan melalui hari ini kita sama-sama menguatkan. Yang ada di pemerintah sekarang itu bukan orang lain, juga orang Indonesia. Yang ada di Unhan juga orang Indonesia. Semua kita yang hari ini orang Indonesia, kita sama. Maka rawatlah kebinekaan Tunggal Ika, rawatlah hari ini saling bergotong royong, dan hari ini percayalah, bela negara adalah tanggung jawab kita semua. Terkait dokrokan, terkait energi terbarukan, dan terkait yang lain, ini semua untuk membela negara kita atas kecintaan. Maka teman-teman yang selalu kita gaungkan salam cinta
dan perjuangan, karena dengan cinta kita berjuang. Yang hidup mahasiswa, yang hidup rakyat Indonesia. Semoga teman-teman memang betulan hidup mahasiswa itu di dalam diri teman-teman yang asas kebermanfaatan. Semoga hidup rakyat Indonesia, asas pengabdian ada di benak teman-teman melalui hadirnya desa-desa binaan, melalui hari ini pengabdian yang konkret melalui teknologi, pemikiran, dan imajinasi yang terjemahkan melalui perilaku yang memang hari ini membela negara kita. Terima kasih Pak Yanip. Pak Yanip sosok yang luar biasa, yang hari ini militansi dan semangatnya memang bukan lagi main-main. Anak muda selalu bersamai, baik itu Dewan Energi Mahasiswa. Kemarin juga ada perwakilan rekan-rekan dari BEM seluruh Indonesia, Bapak sambut. Kawan-kawan mungkin dari BEM Nusantara, Bapak sambut. Mungkin dengan posisi yang sekarang, kenyamanan yang sekarang, menurut saya itu suatu hal yang mahal. Bapak peduli terkait anak muda dan sedikit orang yang seperti ini. Maka teman-teman bersyukur, kita doakan sama-sama Pak Yanip sukses selalu, diberikan kesehatan, dan semoga apa-apa yang Bapak hari ini perjuangkan Allah kuatkan. Dari kami, Pak, mungkin tidak ada bisa memberikan apa-apa, hanya terima kasih dan minta doa dan bersamailah kami ini Pak, anak-anak muda. Semoga mimpi kita Indonesia yang hari ini mungkin kondisinya tidak sedang baik-baik saja karena ada berbagai macam permasalahan. Semoga dari tangannya kita anak muda, kerjasama sama orang-orang tua kita, abang-abang kita sekarang, bisa menjadi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Perlahan tapi pasti kita buat kondisinya baik, nyaman, dan adil, makmur, dan sentosa itu kita hadirkan di tengah masyarakat. Amin. Itu saja Pak Yanip. Saya selalu Pak, terima kasih telah terus hadir di rumah kami Dewan Energi Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekjen Dewan Energi Mahasiswa Indonesia sekaligus Presiden Dewan Energi Mahasiswa Universitas Riau. Mungkin sebelum kita tutup acara kita Bang, mungkin harapan dari Abang nih kepada Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, baik Indonesia maupun daerah, mungkin harapannya seperti apa Bang terhadap kami Bang? Oke. Siap, silakan Bang. Jadi tadi yang disebut oleh Mas Robi itu adalah mentalnya tuh saya sebut mental bela negara. Punya mental bela negara. Ya, ada 5 poin dalam mental bela negara. Salah satunya cinta tanah air. Kemudian dari bela negara ini, silakan Anda berpikir kritis, kemudian berpikir ekstrim boleh, gitu ya. Tapi jangan mengganggu keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan kedaulatan negara dan bangsa. Jadi mentalnya mental bela negara untuk selalu menjaga keutuhan, keselamatan, dan kedaulatan negara. Nah, aplikasinya ada dengan 4C. Jadi selalu berpikir kreatif. Berpikir kreatif, itu inovatif. Berpikir kritis, critical thinking. Kemudian sebagai manusia kita harus berkolaborasi, kerjasama. Kolaborasi. Dan selalu berkomunikasi. Tapi depannya dengan kata C, jadi cepat kreatif, cepat critical thinking, cepat collaboration, sama cepat communication. Itu pesan saya begitu. Mahasiswa jangan sampai orang yang lambat, yang lelet. Silakan nanti ada di Kementerian SDM itu sekarang lagi membentuk patriot energi setiap provinsi, didanai oleh Kementerian SDM sebagai mata dan telinga terhadap pengembangan sumber energi di setiap provinsi seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman ini bisa mencari data atau permohonan untuk menjadi patriot energi yang dibentuk oleh Kementerian SDM. Nanti akan didanai situ, nanti pengembangan sumber energi tiap daerah, provinsi, ada dari mata dan telinganya Anda sebagai patriot energi. Itu harus masuk di situ. Dewan Energi Mahasiswa, jadi dia cerdas, punya mata, punya telinga dalam mengembangkan sumber energi di daerahnya. Secara cepat, kreatif, kerjasama, dan komunikasi. Ya, itu mentalnya mental bela negara. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang atas harapannya kepada kami. Mungkin kami ini sedang belajar dan sedang menggapai pembelajaran.
mungkin berakhirlah acara kita semua di sesi kelima dengan pembicara kita Kolonel Yanif Dwi Kunchoro dari Universitas Pertahanan. Terima kasih Bang, mungkin ketika ada salah penyampaian, kekurangan atau kehilafan, kami mohon maaf dari moderator. Dan bagi kawan-kawan semua, kita lanjutkan ke sesi 6 di jam 1 siang nanti. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam bela negara. Salam bela negara. Hidup, nggak bisa. Salam bela negara, Pak Yanip. Yuk.